Shalom, selamat pagi pencinta GKPS TV dimanapun berada. Salam bertemu kembali dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami selalu rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah diurapi oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan kami dengar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita semua marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 7. Demikian bunyinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atas godaan. Itulah yang menjadi tema dari teks yang kita baca tadi. Ada hubungan wajah berseri dengan berbuat baik. Orang yang selalu berbuat baik, wajahnya kelihatan lebih berseri, kelihatan lebih tenang, lebih gembira, karena hatinya tidak dikejar-kejar oleh kejahatan. Orang yang bersalah cenderung dihantui oleh kesalahan yang dia lakukan, membuat hatinya tidak tenang, pikirannya kacau, wajahnya menjadi muram. Oleh karena itu kita perlu hati-hati pada dosa. Dosa bisa merusak pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Dosa adalah kekuatan yang menggoda, yang mengintip di depan pintu hati, dan ingin menguasai hati kita. Dosa bisa datang dari segala arah dan akibatnya maut. Kita bisa belajar dari kehidupan Kain yang iri hati pada adiknya Habil. Ia merasa Habel lebih disayang Tuhan. Ia merasa Habel lebih diberkati Tuhan. Kain terbakar emosi, mukanya merah padam seperti api. Matanya melotot melihat Habel. Emosinya tidak terkendali. Kain mencari kesempatan yang tepat menyingkirkan Habel. Ia tidak mengingat Habel adiknya yang harus dilindungi. Kain tidak mengingat masa-masa indah bersama saudaranya itu. Ia tidak memperhitungkan luka batinnya orang tua mereka. Logika berpikir yang sehat dari Kain sudah hilang karena terbakar oleh emosi. Yang utama baginya adalah menghancurkan adiknya itu dan berujung maut pada Habel. Begitulah orang yang dirasuki oleh dosa. Dosa menghancurkan segalanya. Persaudaraan hancur. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh dosa. Sebab dosa mengintip pintu hati kita. Kain tidak menghindar. Ia membiarkan hatinya dikuasai oleh api cemburu dan pertengkaran. Amarahnya mencabik-cabik dan memakan korban. Habel terbunuh di tangan abangnya Kain. Ini menjadi peringatan bagi kita, hati-hati dengan api cemburu, api persaingan. Firman Tuhan berkata, engkau berkuasa atasnya. Kita harus menguasai diri. Kita harus melawan dosa dengan kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita.
sebelum dosa itu merasuki dan menghancurkan hidup kita. Penyesalan Kain tidak ada gunanya. Api cemburu bisa menghancurkan rumah tangga. Pikiran sehat kita menjadi hilang. Api persaingan bisa merusak persekutuan, persaudaraan, merusak hubungan pertemanan yang dekat. Api dosa bisa menguasai anak-anak Tuhan. Karena itu jangan membiarkan dikuasai oleh api dosa. Firman Tuhan berkata kepada kita, engkau harus berkuasa atasnya. Godaan apapun itu yang merasuki pikiran kita, kita harus melawannya. Walaupun itu enak, terdengar enak di mata, tapi berujung pada maut. Bukankah banyak rumah tangga yang hancur karena godaan melihat suami orang lain lebih perhatian, melihat istri orang lain lebih cantik, lebih mengerti, sehingga terjadi godaan perselingkuhan dalam rumah tangga. Cinta memudar karena godaan tersebut. Godaan bisa datang melalui apa yang kita lihat. Godaan bisa datang dari orang yang terdekat, orang yang kita percaya. Bisa merusak hidup kita. Bukankah Kain adalah orang terdekat Habel? Tentu Habel tidak percaya Kain akan menghancurkan hidupnya, membunuh dia. Kita semua, walaupun orang terdekat yang kita percayai, ternyata bisa merusak kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, mengingatkan kita, lawan segala godaan. Kita semua dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita. Suara Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan dosa yang ada dalam hati kita. Dengan mendengarkan suara Roh Kudus, itu berarti kita sedang berjuang melawan kuasa dosa yang masuk ke dalam hati kita sebelum kuasa dosa itu menghancurkan kehidupan kita dan orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, godaan bisa datang dari segala arah dalam kehidupan kami, menghancurkan persekutuan, persaudaraan kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus selalu mendiami hati kami, agar kami dikuatkan untuk melawan kuasa dosa yang selalu mengintip di pintu hati. Terima kasih ya Bapa, Engkau ingatkan kami selalu akan segala perbuatan kami, supaya kami hati-hati dengan segala dosa yang mengintip dalam pintu hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat
hati